Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya di sini Rudianto mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan aksi nyata budaya positif. Merupakan ini modul 1.4 rangkaian pembelajaran pendidikan guru penggerak. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini. Mohon maaf, saya ulangi. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari pada modul pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, bahwasanya tujuan kegiatan pagi ini adalah saya selaku CGB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif ini. Jadi tujuannya adalah saya sharing Bapak Ibu di sini. Bukan bermaksud untuk menggurui ataupun seperti apa, tetapi tujuannya adalah sharing apa yang saya pahami, saya tularkan kepada teman-teman sejawat di satuan pendidikan ini, yaitu SD Negeri Kerajinan 1. Adapun budaya positif itu sebuah, kalau saya sebut sebagai judul tagline, itu ada sub-sub turunannya. Jadi budaya positif ada 6 turunan. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua ada teori motivasi, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. 6 turunan ini yang akan saya coba sharing kepada Bapak Ibu semua. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi? Ya, semoga di sini apa yang saya sampaikan mampu menambah hasanah keilmuan kita masing-masing. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi sebelum saya sharing, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin tanya ke Bapak Ibu, kira-kira apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kira-kira saja dulu Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Siapa kira-kira? Baik Pak Bigan, apa? Semua saja budaya positif menurut saya adalah budaya yang baik. Dari Pak Bigan menyampaikan bahwa budaya positif adalah budaya yang baik. Ada lagi dari teman-teman? Dari Bu Wida? Dari Bu Wida menyampaikan bahwa kalau budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan yang dipercayai dan berpusat pada murid yang dilakukan di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan secara eksplisit tadi sudah disampaikan oleh Bu Wida. Kemudian apakah kita memiliki kuasa untuk mendisiplinkan murid di sekolah sebenarnya? Kita sebagai guru apakah sebenarnya punya kuasa untuk mendisiplinkan murid? Kira-kira bisa nggak Bobi? Kita di sekolah itu guru sebagai pengganti orang tua. Menurut saya kita juga punya hak untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Dari Bu Ami menyampaikan bahwa kalau guru merupakan orang tua anak di sekolah, sehingga memiliki hak ataupun kuasa untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan romantik ini saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang saya pelajari ini akan saya sharing kepada Bapak Ibu semua. Tapi mohon maaf sebentar, saya cas laptop dulu.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas apa yang disampaikan terkait dengan pertanyaan pemantik tadi. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait miskonsepsi. Ternyata ada sebuah miskonsepsi antara teori dengan apa yang dipahami guru selama ini, terutama saya. Saya beranggapan seperti Ibu Buami tadi. Saya punya kuasa, saya punya hak untuk mengontrol anak. Ternyata dalam pembelajaran PGP ini saya salah satu orang yang mengalami miskonsepsinya. Miskonsepsi makna kontrol dalam pembelajaran. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ternyata guru itu kalau mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi semata. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menyalahkan anak yang berbuat salah itu hanya sebuah ilusi bahwa kita bisa menguatkan karakter anak. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti itu tadi. Ternyata miskonsepsi antara guru-guru yang ada di sekolah dengan data yang disampaikan oleh Dr. William Glasser itu merupakan sebuah miskonsepsi. Di sini saya akan menjabarkan setiap poin-poin miskonsepsinya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini saya pikir-pikir memang benar apa yang disampaikan Dr. William Glasser. Tapi yang memang benar seorang dokter, seorang ilmuwan, peneliti ahli, ilusi guru mengontrol murid. Saya pikir betul. Ketika saya merefleksikan saya kecil, murid, ada guru saya. Begitu saya jadi guru, saya punya murid. Sebenarnya itu pengontrolan. Mereka itu sudah punya jiwa sendiri. Dia murid itu mau ikut kita karena dia memaksakan dirinya. Maka dari itu hanya sebuah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi muridnya itu ya mengiyakan saja, memaksakan dirinya untuk mau dikontrol. Tetapi pada dasarnya tidak bisa mengontrol. Itu yang disampaikan Dr. William Glasser yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ilusi yang kedua, disampaikan bahwa bujukan atau dalam bentuk kontrol dalam segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Dan di situ saya juga memahami ilusi penguatan positif itu bermanfaat. Ternyata sudah tidak. Jika anak itu mengiyakan tadi, ikut mengiyakan dirinya untuk dikontrol, itu jangka waktunya pendek. Ketika anak sudah memahami, mungkin dia akan menolaknya lagi, karena dia punya kuasa untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu miskonsepsi yang kedua. Adapun miskonsepsi yang ketiga bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya ilustrasikan, jika anak melakukan kesalahan, kemudian guru melakukan kritik, itu harapannya dapat menguatkan karakter. Karena hanya memang dari guru ditekan kepada siswa, siswanya sebenarnya hanya manut saja, menyerahkan dirinya. Tapi kalau memang anak itu sadar, pasti akan menolaknya. Kemudian ilusi yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti yang miskonsepsi Buami tadi, saya pun juga kemarin. Kita dewasa, kita menang dua, kita menang layar dulu, kita punya hak untuk memaksa mereka. Ternyata tidak. Teori ini dibantahkan oleh Dr. William Glasser. Dari miskonsepsi yang ada,
itu ternyata ada sebuah solusi. Jadi para peneliti-peneliti itu juga ternyata tidak hanya memberikan sebuah fakta saja, tetapi ada responnya juga. Kalau di dalam teori perubahan paradigma stimulus dan respon itu yang seperti tadi, ada kasus, ada respon. Nah, kalau dalam teori belajar itu namanya yang behavior, ada stimulus dan respon. Itu berubah menjadi teori kontrol. Nah, di sini menurut Stephen R. Covey menyatakan jika realitas bahwa kebutuhan kita itu sama, ternyata kita beda-beda. Yang saya garis bawahi, yang saya tekankan adalah saya bisa mengontrol orang lain. Dalam arti ini guru. Ternyata tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hal itu yang memang harus kita fokuskan, bahwasanya guru itu tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Yang saya pahami di sini adalah guru itu adanya menuntun. Jadi kita melihat kekuatan dari anak, tugas kita hanya menuntun dan menebalkan kekuatan kodrat mereka. Kemudian yang selanjutnya, tadi sudah ada miskonsepsi, ada perubahan menjadi teori kontrol. Kemudian dari topiknya disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin itu dapat diartikan bahwa dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kalau disiplin intinya patuh. Lalu kalau nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia untuk dicapai setiap individu. Dari sini Bapak Ibu kita bisa memahami disiplin itu patuh. Kalau nilai kebajikan itu sifat positif yang dijadikan tujuan yang mulia. Itu nilai kebajikan. Nah, terkait nilai kebajikan, di sini saya ingin menyampaikan ada 6 institusi organisasi yang menyatakan nilai kebajikan. Yang pertama, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu salah satu organisasi, lembaga atau institusi yang menyematkan nilai-nilai kebajikan sebagai fondasi nilai-nilai kebajikan universalnya. P3. Kemudian yang selanjutnya dari IBO, toleransi, hormat, integritas, ada pun dari 9 pilar. Kemudian juga ada petunjuk seumur hidup, the 7 essential virtues sama the virtues project. Itu juga menyampaikan beberapa poin nilai-nilai kebajikannya masing-masing. Kemudian saya ingin bertanya dari Bapak Ibu, kira-kira apakah sekolah kita itu juga memiliki nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik? Mungkin apakah dari representasi dari B5 atau organisasi 9 pilar ataupun lainnya. Mungkin satu saja bisa disebutkan nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Mungkin dari pagi kita sudah melakukan apa, kegiatan apa. Ternyata sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakan salah satu nilai kebajikan sebagai representasi nilai-nilai kebajikan universal. Seperti pagi ada kegiatan menjemput salam sapa di depan gerbang, merupakan salah satu nilai kebajikan. Kita melakukan kegiatan sholat duha, kegiatan keagamaan yang lain untuk non-Islam, itu juga merepresentasikan salah satu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini ternyata setelah saya gali, ada beberapa nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah. Salah satunya Asmaul Husna, pembahasan literasi, kemudian mengaji, kemudian hidup sehat,
dan membersihkan lingkungan secara bersama ataupun gotong royong. Ini merupakan representasi nilai-nilai kebajikan. Jadi memang sekolah itu sudah melaksanakan, cuma pengemasannya dan pemahamannya saja yang masih perlu diperbaiki. Nah, terhadap itu saya juga sedikit melakukan riset bagaimana respon siswa terhadap kegiatan-kegiatan nilai kebajikan. Ternyata murid merasa senang dan merdeka dalam mengimplementasikan konsep nilai-nilai kebajikan karena dia tidak ada sebuah tekanan, karena jadi tugas kita adalah memunculkan motivasi intrinsiknya. Kalau ekstrinsik itu punya pengaruh, tapi motivasi utama adalah dirinya sendiri yang mengontrol dan motivasi internalnya sendiri yang melakukan. Dan terhadap riset yang sudah ada, mini riset yang dilakukan, perbaikan yang ingin dilakukan adalah menganalisis program, kemudian juga target, baik dari aspek siswa, sekolah ataupun sistemnya sebagai acuan perbaikan ke depan. Itu merupakan salah satu tahapan yang ingin saya lakukan. Baik Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah disiplin positif, yang kedua adalah teori motivasi manusia. Tentunya manusia semuanya memiliki motivasi. Kegiatan-kegiatan pasti dilakukan berdasarkan suatu alasan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Kira-kira Bapak Ibu ingin menyampaikan motivasi itu apa? Ya, monggo. Bu Wida menyampaikan bahwa motivasi keinginan dalam diri untuk mencapai sesuatu. Jadi internal, dorongan. Baik, terima kasih Bu Wida. Apa yang disampaikan terkait apa yang dimaksud motivasi? Yang kedua, apakah kita memiliki peranan dalam menumbuhkan motivasi murid? Kita punya peran tidak Bapak itu? Oke, memiliki peran. Faktor apa saja faktor menggugah seseorang untuk menumbuhkan motivasinya? Kan dorongan kalau motivasi yang disampaikan Bu Wida. Faktornya apa kok dia terdorong? Pasti salah satunya adalah dasar-dasar dia memenuhi keinginannya, kebutuhannya, sehingga dia memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Ada stimulus, pasti ada respon. Ada keinginan, pasti ada sebuah usaha. Nah, dari itu maka saya ingin menyampaikan teori motivasi yang disampaikan Dins Gosan, yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya, kalau saya sendiri kalau tidak mau dihukum atau tidak nyaman, pasti saya termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, sebuah reward. Contoh, saya melakukan sesuatu supaya dipuji, supaya dapat nilai baik. Jadi itu sebuah dorongan, stimulus untuk saya melakukan sebuah respon. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, di sini saya konsenkan dalam nilai salah satu nilai universal yang bernama bertakwa, yang sifatnya abstrak terkait ketuhanan iman. Kalau sifat ketuhanan abstrak, tapi saya percaya, sehingga saya punya motivasi lebih. Sehingga 3 teori ini disampaikan oleh Dins Gosan bahwa 3 faktor ini yang mempengaruhi motivasi seseorang. Lebih lanjut, bahwa disampaikan Dins Gosan dalam menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika sudah tidak nyaman, dia pasti akan memberikan respon untuk memperoleh suatu kenyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang terakhir, yang seperti yang saya sampaikan, menilai-nilai kepercayaan. Karena memang sudah percaya, itu
dia punya reasonnya, alasannya sendiri, sehingga dia akan melakukan segala sesuatu berdasarkan motivasi, kepercayaan, keinginan untuk diimplementasikan, digapai. Nah, selanjutnya bahwa Gibbs menyampaikan ada dua identitas, yaitu identitas gagal sama identitas sukses. Di identitas gagal itu hanya satu turunan, yaitu hukuman. Kalau yang identitas sukses itu disiplin dengan dua turunan, yaitu adalah konsekuensi dan restitusi. Salah satu contohnya yang paling bawah, murid atau anak akan tersakiti jika dia menerima hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau sebuah restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Sebagai simulasi, jika ada seorang anak salah, misalkan memecahkan kaca sekolah, dihukum, pasti anak akan tersakiti. Hukum itu berkaitan dengan fisik umumnya. Ada anak yang tersakiti baik itu secara fisik ataupun psikisnya. Kalau sebuah konsekuensi kamu sudah merusakkan prasarana sekolah, sarana prasarana, ada konsekuensinya. Anak tidak nyaman. Tetapi kalau restitusi, itu murid akan mendapatkan penguatan, ataupun anak gojek di kelas seperti apa. Nah, untuk lebih lanjutnya, restitusi nanti akan saya sampaikan pada konsep sendiri. Nah, terkait motivasi, selain juga menurut James Gossen, menurut Alpicon menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Di sini saya kemarin juga bingung. Masa penghargaan dan hukuman malah menghancurkan potensi murid? Saya kemudian belajar lebih lagi, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, menurut Kant, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Saya pahami dengan baik-baik. Masa ketika saya mendapatkan reward, kalau hukuman menghancurkan saya masih setuju. Tapi kalau reward menghancurkan, ternyata saya pikir-pikir saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Alpicon tahun 95, padahal baru lahir, bahwa belajar itu ada apa? Penghargaan yang sesungguhnya itu adalah tindakan belajarnya. Saya tidak hanya konsen pada belajar dalam konteks ilmu pengetahuan, ya, belajar yang lebih luas lagi. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Jika saya melakukan sebuah motivasi untuk mendapatkan sebuah penghargaan, itu saya mentalnya hancur. Tetapi kalau saya melakukan untuk belajar, nah penghargaan yang sesungguhnya adalah pembelajaran itu. Pembelajaran baik itu secara ilmu pengetahuan tentang mental ataupun psikisnya. Dan saya memang akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Alpicon ini. Selanjutnya terkait restitusi tadi, Bapak Ibu. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, ada anak ekonomi, kita tidak boleh memberikan hukuman ataupun konsekuensi, yang ada adalah restitusi. Nanti salah satu poin turunan restitusi ada di poin 6, akan saya bahas lebih lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, bahwasannya terkait teori motivasi, apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru dapat mengontrol diri murid? Tidak. Ada yang menyampaikan tidak. Yang kedua, apakah peran guru
dalam menumbuhkan motivasi secara intrinsik. Kira-kira perannya apa untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka? Ada yang tahu? Bahwa kita menyadari anak tadi memiliki sebuah kontrol atas dirinya. Lalu apa peran Bapak Ibu guru? Yaitu adalah menguatkan dan menebalkan motivasinya. Nah, salah satu contohnya yang pernah dilakukan di sekolah yaitu yang pertama terkait literasi kelas. Ini salah satu kegiatan yang saya lakukan karena memang saya melakukan observasi mini. Kemampuan anak membaca sangat rendah sekali. Kemudian saya stimulus dengan membuat buku kendali literasi. Setiap hari membaca apa yang mereka sukai, tidak saya batasi. Akhirnya pun menjadi sebuah budaya dan anak pun secara sukarela mau dan mampu untuk berliterasi, bahkan mengeksplorasi kemampuannya lebih lanjut. Selain itu juga terkait kegiatan pembuatan batik jungutan yang pernah dilakukan. Nah, bagaimana respon murid terhadap kegiatan yang saya lakukan? Murid itu antusias dan secara sukarela melaksanakan program sebagai representasi dan indikasi adanya motivasi intrinsik murid. Jadi saya indikasikan karena anak memang sukarela dan senang. Itu salah satu indikasi anak memiliki motivasi intrinsiknya. Kemudian keyakinan kelas, poin subturunan yang ketiga dari 6. Baru yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa sih kira-kira? Saya juga baru dengar ketika PGP. Sebelumnya ada peraturan kelas, kesepakatan itu yang disampaikan oleh Bu Desi. Keyakinan kelas ada sebuah kesepakatan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sistematis menjadi sebuah pola untuk menciptakan budaya positif di kelas. Seperti yang disampaikan Bu Desi, kalau peraturan itu hukumnya, sifat hukumnya adalah memaksa, hukum peraturan. Tetapi paksaan itu dari luar. Kalau keyakinan kelas, dari apa yang kita yakini dikeluarkan. Nah, itulah bedanya. Kalau kita yakin kan kita termotivasi. Kalau peraturan kan dari luar kita ditekan. Saya pun juga tertekan, sama-sama di instansi juga pasti ada peraturan. Tetapi kita harus merubah pola itu menjadi sebuah keyakinan. Saya yakin jika ini pasti ini, sehingga saya akan melakukan sesuai rule yang baik. Dari yakin yang baik-baik, nilai kebajikan yang baik-baik akan menjadikan sebuah budaya yang positif. Setelah menjadi budaya yang positif, maka apa yang dilakukan itu menjadi efektif dan efisien. Nah, tugas kita di situ Bapak Ibu. Nah, saya mempelajarinya seperti itu. Kemudian ada pun bagaimana tahapan untuk menciptakan program kebajikan. Yang pertama, dari 6 organisasi tadi kita memahami nilai-nilai kebajikan apa dan mana yang mau kita kuatkan, mana yang mau kita ambil. Setelah melihat dan kita menyusunnya, kita akan menentukan nilai kebajikan berdasarkan curah pendapat dalam kelompok tersebut. Setelah disampaikan, baru disempurnakan dan disepakati bersama atas motivasi kepercayaannya masing-masing. Dan terakhir, harus menjadi sebuah model berupa produk
untuk disepakati bersama, bisa poster ataupun media lainnya untuk merepresentasikan nilai-nilainya. Contoh salah satu keyakinan kelas yang pernah saya lakukan yaitu seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas 6. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh datang terlambat. Itu kata negatif, bukan kata maaf. Kalimat negatif, tidak boleh datang terlambat. Kan kata kalimatnya negatif. Diubah menjadi kalimat positif yaitu adalah datang tepat waktu. Seperti itu. Tidak boleh gaduh di kelas. Ya diubah karena itu merupakan sebuah kalimat negatif. Stimulus negatif tersebut akan mempengaruhi pola pikir anak, sehingga kata yang negatif harus diubah menjadi positif. Istilahnya adalah memperhatikan kecerdasan guru. Kan negatifnya dilarang ramai, dilarang mencontek, artinya bersikap jujur seperti itu. Hanya membalik, mengkontradiksikan statement itu mempengaruhi motivasi anak. Begitu juga dengan guru. Terhadap apa yang saya lakukan terkait motivasi kelas, respon murid ternyata karena itu dari anak itu sadar terhadap prinsip yang mereka percayai dan mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab karena memang apa yang disampaikan mereka, dan mereka ya percaya atas dasar yang ada dalam dirinya dan dia pasti bertanggung jawab. Nah, poin yang keempat selain keyakinan kelas yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Saya ketika belajar di sini kebutuhan dasar ya primer, sekunder, tersier, pangan, sandang, papan. Saya dan turunannya ternyata tidak. Apakah Bapak Ibu juga sama? Apakah Bapak Ibu mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia? Pasti sama. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Yang kedua, bagaimana aksi manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar? Ya bekerja. Jawaban saya kemarin. Apakah murid dalam konteks di sekolah juga memiliki kebutuhan dasar? Nah ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Miguel. Kira-kira murid itu memiliki kebutuhan dasar nggak di sekolah? Apa Pak Miguel kebutuhan dasar anak-anak yang ada di sekolah kira-kira? Bisa di hari-hari dan dimanusiakan sebagai seorang murid. Oke, terima kasih Pak Miguel. Apa yang disampaikan Pak Miguel merupakan hal yang esensi dalam konteks pendidikan. Anak memiliki kebutuhan untuk menerima pembelajaran dengan optimal, baik itu dari aspek kognitif, afektif, psikomotor ataupun aspek karakter, tidak dibedakan nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, kira-kira adakah faktor yang mempengaruhinya? Ternyata ada. Di sini juga salah satu William Blaser lagi menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang. Kasih sayang harus lebih banyak biasanya. Yang ketiga kebebasan, keempat penguasaan, dan yang kelima kesenangan. Yang kesenangan awalnya saya juga tidak setuju. Kalau kebutuhan hidup setuju lah. Kebutuhan hidup pasti butuh hidup. Kasih sayang pasti butuh kasih sayang. Kebebasan free itu pasti. Tapi kebebasan yang seperti apa itu nanti akan saya coba sharing ilmunya. Yang keempat penguasaan. Saya ingin menguasai, pasti itu menjadi motivasi dan kesenangan. Nah di sini
Coba saya turunkan satu-satu penjelasan apa yang disampaikan oleh William Glasser. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ternyata apa yang saya sampaikan yang primer itu masuk, tapi hanya salah satu dasar saja. Selain bertahan hidup, Dr. William Glasser juga menyampaikan kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang. Tentunya ini adalah faktor psikologis. Harus kasih sayang itu manusiawi. Tidak hanya anak kecil, tidak hanya kita sebagai anggota keluarga, tetapi kadang teman saja butuh dikasih sayangi oleh teman-temannya. Tetapi di sini harus diingat pada batasan-batasan tertentu. Begitu juga dengan murid. Mungkin murid-murid kita di sekolah juga ada yang selain kepo juga manja atau alemah. Itu sebenarnya tidak. Itu kebutuhan dasar yang normal. Kadang kita malah memarahinya. Kamu itu seperti ini, Bu. Lihat teman-temanmu. Nah, setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Mungkin dia pada waktu itu dia membutuhkan kasih sayang. Jadi memang guru itu harus memahami teori untuk diimplementasikan ke dalam aksinya di dalam sekolah. Dan ketika saya belajar ini, saya bisa menganalogikan terhadap apa yang saya lakukan kemarin. Ya, ternyata apa yang saya lakukan tidak berdasar dan belum berdasar dan tidak dibenarkan. Ternyata anak memiliki kebutuhan tersebut yang harus coba dipenuhi oleh guru. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Maksudnya penguasaan itu apakah menjadi seorang pemimpin? Tidak. Saya harus akan pengetahuan. Saya harus bisa. Saya harus bisa ini itu. Kompetensi ini yang harus saya kuasai. Itu salah satu faktor motivasi anak. Jadi kalau ada anak memiliki motivasi, dia pasti akan melakukan lebih. Begitu juga dengan kita semua. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa apapun yang dilakukan manusia itu ada dasarnya. Tinggal kita menggali dan mencari tahu. Yang keempat adalah kesenangan. Tentunya hidup itu inginnya senang, tidak ingin susah. Itu salah satu kebutuhan dasar pokok yang disampaikan William Glasser. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Tetapi di sini kebebasan dalam arti dia ingin melakukan segala sesuatu apa yang dia inginkan. Contoh, ketika dia belajar di dalam kelas dengan metode A, ternyata dia tidak antusias, dia lebih tertarik dan suka dengan metode B. Jadi kadang anak responnya tidak baik karena dia ingin memiliki kebebasan berdasarkan gaya belajarnya. Anak belajar dengan audio visual, kadang cuma lihat dan mendengarkan dia sudah nyantol. Kemudian dengan gaya belajar yang lain, misalkan kinestetik, itu juga bisa beda dan responnya bisa beda. Mungkin ada anak yang harus dituntun, scaffolding, harus didekati, dibimbing, dan dilepaskan perlahan-lahan. Nah, disitulah yang dimaksud dengan kebebasan. Artinya anak diberikan kebebasan. Maka dari itu salah satu model pembelajaran tadi ini yaitu pembelajaran diferensi. Salah satunya untuk mengakomodasi kebebasan anak dalam konteks gaya belajarnya. Nah, dari 5 kebebasan tadi, pertanyaan saya secara pribadi untuk saya dan saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu
sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk merespon kebutuhan manusia. Salah satu saja contohnya bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Kira-kira sudah melakukan belum? Sudah, sebenarnya sudah. Tapi konsistensinya yang belum. Nah di situ Bapak Ibu, terutama dalam hal kebebasan seperti yang disampaikan Bu Tuti, itu susah. Bukan berarti tidak bisa. Maka dari itu kita memahami pembelajaran diferensiasi, apa pembelajarannya, sintaksnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Insya Allah kita bisa memberikan kebebasan kepada anak. Merdeka belajar bukan berarti belajar semerdeka-merdekanya semaunya. Artinya yang dimaksud merdeka belajar itu seperti ini. Jadi kadang miskonsepsi pengertian merdeka belajar di ranah guru pun seperti itu. Sekarang kurikulumnya sudah merdeka belajar dengan mengajar semaunya. Oh, itu saya. Ternyata tidak. Merdeka mengajar artinya 5 kebutuhan dasar, salah satunya adalah kebebasan seperti itu. Jadi anak itu merdeka. Salah satu contoh yang pernah saya berikan adalah seperti ini. Saya menemukan Yongki itu awal masuk kelas 4, mungkin kemampuan literasinya perlu persen lagi. Tetapi di situ saya tidak langsung mengejas Yongki bahwa kamu itu anak yang ini, itu kamu itu harus ini, itu tidak. Coba digali faktor lainnya, kenapa sampai seperti ini. Dia dapat menginformasikan, saya dapat data, saya menawarkan solusi. Di situ saya menawarkan solusi dari Yongki sendiri. Kira-kira gimana ya Yongki kamu untuk mengatasi masalahmu? Itulah yang dimaksud dengan kebebasan. Saya mau seperti ini Pak. Nah dari apa yang disampaikan, saya mau seperti ini, itu memberikan kebebasan kepada anak. Dan dia percaya karena muncul dari dalam dirinya, pasti dia akan bertanggung jawab. Jadi alur sistemnya seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan selanjutnya adalah bagaimana responnya. Ternyata Yongki itu secara sadar mau menentukan solusi atas permasalahannya yang berasal dari motivasi intrinsiknya untuk bertindak. Tentunya kalau ada sebuah pembelajaran, maka reward dan punishment, hukuman dan penghargaan itu adalah kegiatan yang membunuh potensi. Saya setuju. Penghargaan yang sesungguhnya itu adalah pembelajaran. Walaupun saya dulu sudah meragukan, tetapi saya belum belajar teorinya. Kemudian saya sambung-sambungkan, ternyata memang betul. Yang terakhir, maaf, yang 2 terakhir, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini maka itu saya sharing kepada Bapak Ibu guru semua, 5 posisi kontrol. Pastinya juga belum paham jika saya tanya apa yang dimaksud 5 posisi kontrol. Nah, maka dari itu langsung saja Bapak Ibu bahwasanya yang disampaikan oleh dosen lagi ini menyampaikan bahwa guru dalam merespon kesalahan siswa itu ada 5 posisi yang bisa diterapkan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira dari 5 ini posisi yang ideal sebagai guru yang posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Kenapa kira-kira? Manajer itu kan perannya apa sih? Apa kenapa nggak menghukum saja? Karena 5 posisi ini ada semua. Tapi pertanyaan saya kan tadi yang ideal. Dan memang benar apa yang disampaikan Bapak Ibu yaitu manajer. Nah, sebagai penjelasan singkat saja bahwa posisi penghukum itu pada dasarnya
seseorang akan menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, fisik ataupun verbal. Tetapi di sini tidak direkomendasikan karena akan membuat anak tidak nyaman, seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu. Selain sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi di sini istilahnya anak membuat kesalahan, posisi kita membuat anak bersalah. Tapi di sini hukumnya itu efeknya itu tidak lama. Jika anak sudah lupa ataupun anak mengingat kembali, dia sudah akan menolak lagi. Kalau yang ketiga sebagai teman, jadi posisi guru adalah sebagai teman, bisa disamaratakan posisi bahwa guru menjadi teman anak. Itu perannya lebih efektif lagi. Jadi kalau menurut presentase itu hukuman paling rendah, kemudian merasa bersalah, naik lagi menjadi teman. Yang keempat, naik lagi menjadi pemantau. Artinya guru ketika mengetahui anak melakukan kesalahan, guru memantau dan mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku anak yang kita awasi, merupakan representasi dari sanksi atau konsekuensi antara murid dan gurunya. Jadi hanya mengawasi, tetapi paling idealnya adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer itu seperti yang saya sampaikan, permasalahan itu tidak terkait hanya ada kasus yang tidak baik. Kadang kemampuan literasi, numerasi, tingkah laku anak yang mungkin tidak berkaitan dengan orang lain pun itu juga bisa dikatakan sebuah permasalahan. Salah satu contohnya adalah rendahnya literasi atau yogi. Saya coba berperan menjadi manajer. Saya coba mencari kasusnya, dasarnya apa. Yogi mencari solusinya sendiri. Yogi yang melaksanakan. Nah, tugas manajer di situ, saya ketika itu yogi yang memilih belajar dengan Pak Budi. Karena kan motivasi internalnya, sehingga saya mengiyakan. Itu salah satu contoh peran manajer yang pernah saya lakukan. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu pernah berada di posisi manajer terhadap kasus-kasus anak di kelas Bapak Ibu? Bu Wida sudah, alhamdulillah. Untuk lebih lanjutnya, coba nanti kita akan sharing-sharing tindak lanjutnya setelah ini. Saya sharing terkait posisi manajer, Bu Wida akan sharing mungkin di lain waktu. Kemudian responnya adalah anak mampu melaksanakan dan menemukan solusi dengan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Karena itu inisiatifnya sendiri juga, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Tentunya kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud segitiga restitusi? Pasti belum bisa jawab. Saya juga sama, ketika baru dengar kok ditanya gitu kan, pertanyaan yang menekan, nggak baik kok nggak tahu kok ditanya. Ketika saya juga dengar ditanya, saya juga nggak akan jawab. Ataupun ya langsung browsing lah, itu literasi digital menurut saya ya boleh. Tapi di sini saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Tujuan saya itu sharing. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwa segitiga restitusi itu adalah salah satu pendekatan ataupun proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya dan dia bisa kembali lagi ke kelompoknya. Salah satunya yang pernah saya berikan yaitu yogi tadi. Ternyata segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya seperti ini, ketika ada problem kita tidak boleh mengejas, tapi kita harus menstabilkan identitasnya. Di sini tujuannya adalah mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan, tapi tidak menyalahkan tujuannya. Nah, ketika anak sudah menyadari, maka kesalahannya itu akan divalidkan dan tindakannya itu tidak dibenarkan. Dan itu harus ditanya solusinya bagaimana, keyakinanmu itu baik atau tidak, dan bagaimana respon lanjutannya. Itu adalah menanyakan keyakinan. Pasti anak punya keyakinan yang baik. Nah, maka dari itu 3 tahapan restitusi itu harus dilakukan, urutannya seperti ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu pun juga pernah melakukan. Kira-kira siapa yang pernah melakukan kegiatan segitiga restitusi? Walaupun sebenarnya belum tahu itu sebenarnya namanya segitiga restitusi, ternyata saya sudah pernah melakukan. Tentunya saya rasa Bapak Ibu guru pernah masing-masing di kelasnya melaksanakan, tapi baru tahu saja itu namanya segitiga restitusi. Nah, responnya tentunya anak-anak juga lebih antusias dan responsif dengan penuh tanggung jawab atas yang disampaikan mereka. Nah, dari 6 turunan di modul budaya positif ini, Bapak Ibu, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu, dan menyampaikan kesimpulan bahwasanya jadilah guru dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Maksudnya gini, kan di dalam agama juga disampaikan menuntut ilmu sampai perizinan. Menuntut ilmu, ya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bukan hanya, bahkan kalau kita profesi tidak guru, kalau kita berhenti belajar itu juga tidak mungkin. Apalagi profesi guru yang kita hadapi manusia, mungkin mereka sebenarnya lebih pandai daripada kita. Kita cuma menang lahir awal saja. Kita cuma lahir lebih awal daripada mereka. Nah, masalah pintar mungkin lebih pintar mereka. Yang tidak berprofesi guru saja mungkin harus belajar juga, apalagi profesi guru. Jadi prinsip seperti ini itu saya sampaikan kepada saya sendiri dan teman-teman, bahwasanya belajar sepanjang hayat itu harus menurut agama ataupun profesi kita, ataupun nanti dikotor sama pendapat lain. Saya pun gak gini kok, gak gini. Nah, itu kita tidak boleh memaksa, karena memang seperti yang disampaikan tadi, seorang memiliki motivasi dan kepercayaannya masing-masing. Tugas kita ya salah satunya seperti ini, menyampaikan, memberikan sudut pandang yang lain. Nah, kemudian kesimpulannya adalah budaya positif merupakan suatu kondisi dan situasi yang menjunjung tinggi nilai kebajikan secara sadar sebagai prinsip kehidupan. Tentunya Bapak Ibu juga punya nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu percayai dan Bapak Ibu lakukan, pasti. Contoh, senyum, salam sapa, pasti Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu lakukan. Sebagai buktinya, ketika kita bertemu, pasti kita salam tegur. Itulah yang dimaksud nilai-nilai kebajikan itu, seperti itu. Contoh-contoh yang simpel, kita tanamkan pada anak bahwasanya kalau ada tamu, Bapak Ibu guru datang, salam. Anak memahami itu menjadi nilai kebajikan karena di dalam dirinya ada tertanam, dia percaya, maka dia akan melakukan. Dan alhamdulillah sudah dilakukan. Tugasnya adalah merefleksi. Nah, memang refleksi itu yang memang harus dilakukan secara kontinu, periodik dan berkala.
Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmu yang saya pahami dalam pendidikan guru penggerak ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi saya ataupun Bapak Ibu guru semua. Sebelum sesi sharing ini saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu terkait apa yang saya sampaikan. Tidak ada? Oke, dari Bu Ami, monggo. Jadi pemahaman-pemahaman yang kita yakini selama ini dengan adanya hal-hal yang baru kita tahu seperti ini itu masuk salah atau tidak? Misalnya seperti tadi ya. Ya, baik, Bu Ami bertanya bahwa apakah benar atau salah jika memang saya melakukan teori ini padahal saya belum tahu. Salah satu contohnya, Bu Ami tadi berpendapat bahwa guru punya kuasa untuk mengontrol murid, dan kan baru tahu setelah saya sharing apa yang saya pahami. Namanya belajar itu seperti itu. Jadi saya itu kalau mau menyalahkan itu bukan ranah saya, untuk menyalahkan seseorang itu bukan ranah, ataupun membenarkan seseorang itu juga bukan ranah. Karena segala sesuatu itu prinsip saya belajar. Saya pun juga bisa melakukan kesalahan, dan saya pun gak mau disalahkan. Karena mungkin kesalahan yang saya lakukan itu karena ketahuan, belum mengetahuinya. Maka dari itu apa yang disampaikan Bu Ami tidak salah, karena memang belum mengetahui. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mengetahui. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid karena dia punya karakter, dia punya sifat sendiri, dia punya keyakinan sendiri. Maka itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa adalah dari teori stimulus respon kita bisa menjadi stimulus kontrol tadi. Mata Bu Ami semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Ini Pak Mikan mungkin yang ditanyakan. Tadi sudah dipaparkan tentang kebutuhan dasar, terutama perspektif juga punya kebutuhan dasar. Mereka memiliki dasar pertama orang tadi ya. Dan ketika seorang murid berbuat sesuatu di kelas dengan konteks itu hal yang kurang baik, itu mungkin karena pada waktu itu kan mereka punya suatu kebutuhan. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak Ruki bagaimana cara kita yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengakomodir kebutuhan ustadz dan tidak dilakukan sangat beragam dan berbeda-beda dari banyak. Oke, pertanyaan Pak Mikan satu kalimat tetapi kompleks banget itu. Yang pertama ketika anak dalam konteks melakukan kesalahan tersebut adalah didasarkan pada kebutuhan yang sudah dipaparkan tadi. Lalu bagaimana respon guru untuk mengakomodir beragam kebutuhan anak? Nah, yang pertama tentunya salah satu yang saya sampaikan tadi di awal, ini adalah sistem yang memang menurut saya sangat runtuh sekali. Dari teori motivasi, disiplin positif, disiplin positif, teori motivasi, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol tadi, dan 5 dasar kebutuhan manusia, keyakinan kelas dan restitusi. Itu kalau mau dijadikan alur, itu alur sistem yang sangat kuat sekali. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan Pak Mikan. Yang pertama, kita harus memahami nilai-nilai kebajikan. Jika anak memahami itu sebuah nilai kebajikan, tentunya meminimalisir anak untuk membuat kesalahan. Nah, ketika anak sudah memahami nilai kebajikan, dia akan memiliki motivasi. Ketika anak sudah memiliki motivasi berdasarkan kebutuhannya, mungkin jika memang kebutuhan belum terpenuhi, walaupun dia sudah meyakini sebuah nilai kebajikan,
mungkin akan melakukan kesalahan. Maka itu kita harus memahami 5 posisi kontrol. Mungkin ambil dari manajer, kita tidak boleh mengejas karena ada salah posisi kita sebagai manajer. Kita bisa ambil langkah segitiga restitusi. Jadi kalau komplain banget kebutuhan dasar itu kita pasti ada yang salah dasarnya. Karena apa? Kesalahan itu menurut saya sebuah respon dari sebuah dasar yang belum kuat. Kalau dasar kuat pasti meminimal kesalahan yang ada. Kesalahan pasti ada, tapi bisa diminimalkan karena pondasinya udah kuat. Yang pertama yaitu ada nilai. Ketika nilai udah, nanti terkait teori motivasi, kemudian terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Jika memang masih ada gap kesenjangan yang terjadi, pasti minim. Tapi saya tidak menutup kemungkinan jika ada, guru harus mengetahui 5 posisi kontrol. Yang terbaik adalah manajer dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi. Sehingga pertanyaan yang kompleks itu bisa dijawab dengan alur sistematis seperti itu, Pak Ika. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman Bapak Ibu lainnya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Banyak salah, banyak kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.